Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum ijarah atau hukum upah khusus untuk di dalam bidang pertanian, yaitu hukum memotong atau menyadap karet. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa aktivitas menyadap karet ini atau memotong karet ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Maka ada beberapa model pengupahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang khusus terkait dengan memotong atau menyadap karet. Nah, kita akan melihat bagaimana pandangan Islam terhadap sistem pengupahan yang berlaku di masyarakat yang terkait dengan memotong dan menyadap karet. Biasanya di masyarakat ada beberapa skema terkait dengan pengupahan memotong atau menyadap karet ini. Di beberapa wilayah ada yang menggunakan sistem bagi hasil, ya. Ada yang kemudian menggunakan sistem bagi hasil 50-50. Kemudian ada yang menggunakan bagi hasil bagi 3, ya, di mana mungkin 2 bagian menjadi hak dari orang yang menyadap atau memotong karet dan 1 bagian menjadi hak dari pemilik kebun atau yang memiliki kebun karetnya. Nah, tetapi di dalam 2 jenis pengupahan ini ada kesamaan, di mana upah memotong atau menyadap karet ini ditentukan dalam bentuk persentase. Ada yang kemudian 50-50, 50-50% antara pemotong dan penyadap. Ada juga kemudian menggunakan sistem bagi 3 atau 2/3 untuk yang menyadap karet, 1/3-nya untuk pemilik kebun. Kita akan melihat bagaimana tinjauan Islam terhadap hal ini. Nah, di dalam Islam, bab upah atau bab ketenaga kerjaan, karena menyadap atau memotong karet ini bagian dari ketenaga kerjaan atau bagian dari akad ijarah, ya, sewa menyewa. Nah, ini khusus terkait dengan sewa menyewa tenaga manusia untuk menyadap atau memotong karet. Nah, salah satu syarat di dalam akad ijarah di dalam Islam itu yang perlu diperhatikan para pemilik kebun ketika ingin mengupah tenaga manusia untuk menyadap atau memotong karet itu adalah bagaimana aturan Islam yang terkait dengan sistem pengupahan, ya. Dalam hal ini akadnya akad ijarah, sewa menyewa khususnya tenaga manusia. Nah, di dalam akad ijarah di dalam Islam itu ditentukan bahwa sistem pengupahan atau ujroh yang kemudian menjadi bagian dari bagian dari rukun akad ijarah ini kemudian ada ketentuan-ketentuan khusus. Sebelum kita masuk ke bagian sistem pengupahan, kita coba memahami dulu apa itu akad ijarah agar nanti para pemilik kebun atau orang-orang yang memotong tidak salah dalam memahami akad ijarah ini. Ijarah itu didefinisikan secara syar'i adalah akdun ala manfaat bi'iwad, adalah akad atas suatu manfaat yang disertai dengan iwad, ya, ini definisi secara syar'i. Di dalam ijarah ada 3 rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah al-aqidah, nih 2 pihak yang berakad. Yang kedua adalah objek akad atau maqsud alaihnya atau mahalul aqdi. Nah, mahalul aqdi ini nanti dibagi 2. Satu yang terkait dengan manfaat yang dijadikan objek akad, yang kedua terkait dengan ujroh atau sistem pengupahan. Yang ketiga baru sigot akad. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada rukun akad ijarah yang kedua, yaitu mahalul aqdi atau maqsud alaih. Di dalam akad ijarah ada 2 yang menjadi objek akad di situ. Yang pertama ada manfaat yang diberikan, yang kedua harus upah, ujroh atau upah yang diberikan. Nah, di dalam Islam kemudian disyaratkan ketika kita yang menjadi objek akad di dalam akad ijarah ini disyaratkan ketentuannya di dalam Islam. Yang pertama terkait dengan objek akad yang pertama, yaitu manfaat yang diberikan. Nah, di dalam Islam manfaat yang diberikan khususnya di dalam memotong atau menyadap karet ini harus jelas, ya. Manfaatnya apa, ya? Sederhananya motong karetnya atau nyadap karetnya, berapa banyak karet yang dipotong, berapa hektar bisa, berapa batang bisa.
Kemudian yang kedua waktunya, berapa lama karet itu dipotong atau disadap. Misal contohnya kita mau ngupah tenaga manusia atau pemotong atau penyadap itu dalam tempo waktu 1 pekan atau 2 pekan dengan luas misal 2 hektar. Nah jadi satu, luasnya harus jelas, ya. Bisa kemudian menggunakan satuan hektar, bisa kemudian menggunakan satuan batang, ya, berapa batang. Kalau kemudian kalau batang itu kalau jumlahnya memang jelas, ya, misal 100 batang, ya. Atau kalau tidak itu menggunakan hektar. Yang kedua waktunya harus jelas. Berapa lama penyadap atau pemotong karet itu bekerja untuk pemilik kebun. Nah itu dari sisi manfaat yang diberikan oleh pemotong atau penyadap karet. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh pemilik kebun dari sisi upah atau ujroh, ya. Jadi ujroh itu adalah upah atas tenaga yang diberikan. Nah setelah pemotong atau penyadap karet tadi kemudian mengerjakan tugasnya, ya, contoh memotong karet atau menyadap karet dengan luas 2 hektar, kemudian waktunya 1 minggu. Nah berapa upah yang ditetapkan, ya? Upah atau ujroh ini harus ditetapkan di awal ketika akad kerja tadi kemudian disepakati. Misal contoh, upah memotong 2 hektar kebun karet selama 1 minggu, ya, dimana kemudian setiap hari pekerja itu memotong karet itu atau menyadap karet itu adalah misal contoh 1 juta, ya. Maka si penyadap karet itu kemudian mendapatkan upah 1 juta untuk memotong 2 hektar sawit setiap hari dengan waktu yang ditentukan, kemudian selama 1 pekan upahnya 1 juta. Nah, seperti itu kemudian mekanisme pengupahan di dalam Islam yang harus diperhatikan oleh para pemilik kebun karet, sehingga nanti ketika mengupah atau menyewa orang untuk memotong atau menjadap karet tidak kemudian melanggar hukum syariat. Nah sekarang bagaimana kemudian hukum yang sistem pengupahan yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dengan skema tadi bagi hasil. Bisa 50-50, bisa dibagi 3, ya, 2 bagian, misal contohnya untuk pemotong, 1 bagian untuk pemilik kebun, atau skema kedua 50-50, ya, 50% untuk penyadap karet, 50% untuk pemilik kebun, ya. Skema pengupahan seperti ini tidak sah di dalam Islam. Kenapa dikatakan tidak sah? Karena rukun dari akad ijarah itu dia harus upahnya dan manfaatnya itu harus maklum. Maklum itu harus jelas, ya. Hitungannya itu harus jelas, ya. Tidak boleh menggunakan sistem persentase, ya. Kalau sistem persentase itu sifatnya majhul, tidak jelas karena nanti bergantung kepada hasil, ya. Kalau misal hasil potongan 1 minggu itu dapatnya 2 juta, berarti nanti 50%-nya 1 juta. Tapi kalau musim hujan mungkin dia dari pagi sampai sore dia sudah menyadap karet 2 hektar itu, kemudian tiba-tiba hujan sehingga hasil karetnya berkurang, ya. Sehingga hasil ujroh yang didapatkan oleh penyadap karet itu menjadi kecil, sementara dia bekerja dengan waktu yang sama, ya. Maka upah atau ujroh yang diberikan kepada penyadap karet, ketentuannya di dalam Islam nominalnya harus pasti, ya. Tidak boleh bersifat persentase, bagi 2 atau dibagi 3. Jika sistem pengupahannya bagi 2 atau bagi 3 dari hasil karet yang dipotong, maka ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena di situ terjadi ketidakjelasan atau terjadi jahalah. Upahnya itu majhul, mengikuti nanti hasil karet yang dihasilkan. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam, khususnya di dalam akad ijarah yang di situ mengharuskan ujroh atau upah penyadap karet atau pemotong itu dengan nominal yang pasti. Walaupun dengan nominal yang pasti, tetapi untuk pembayaran upahnya di dalam Islam itu tidak disyaratkan di awal. Nanti untuk pembayaran upah penyadap karet atau pemotong karet bisa dibayarkan setelah panen atau setelah nanti karetnya dibangkit, ya, tidak harus tunai di awal. Tetapi nominal yang dia dapatkan untuk pekerjaan yang jelas, ya, waktu dan berapa luas kebunnya, maka dia harus mendapatkan upah yang jelas juga. Tidak boleh kemudian upahnya majhul atau bersifat persentase. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh pemilik kebun terkait dengan sistem pengupahan pemotong atau penyadap karet. Tidak boleh diberikan upah itu dalam bentuk persentase bagi 2 atau bagi 3, karena ini hukumnya haram, karena tidak terpenuhi akad atau rukun yang menjadi kewajiban dari sebuah akad di dalam ijarah. Maka ketika salah satu rukun akad tadi yaitu upah itu tidak jelas, termasuk juga kerjanya tidak jelas, maka akad ijarah atau sistem pengupahan untuk menyadap atau memotong karet itu menjadi tidak sah. Maka kalau
sistem itu masih diberlakukan di tengah masyarakat, maka hukumnya menjadi haram, dan upah dari menyadap karet itu juga menjadi harta yang haram. Demikian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.